Oke, selamat sore. Jumpa lagi teman-teman di episode Erotalk yang hari ini. Kita udah lama nggak bikin konten ya kayaknya ya. Bener banget, Mbak. Tapi hari ini kita mungkin mau diskusi hal-hal yang fun, tapi juga ternyata ada scary-scary-nya ya Pak ya. Spicy. Oke, nah hari ini untuk Erotalk kami akan kedatangan seorang kakak spesial yang mungkin teman-teman juga sudah pernah kenal. Beliau kakak ya, Kak Iva, salah satu awardee IISMA pada tahun 2024 yang cukup beruntung ke University of Warsaw. Jadi Kak Iva ini akan sharing-sharing nih dengan kita dari tim laboratorium terkait pengalaman IISMA, nggak cuma jalan-jalan ya. Iya betul. Tapi juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita discuss bareng, mungkin di kelas ataupun untuk program-program dari Erotalk maupun dari Departemen HI secara khusus. Oke, kita langsung aja. Kemarin ngapain di Warsawa? Apakah melihat fakta Warsawa atau yang lain? Waduh, udah bubar tuh Mbak. Udah nggak ada ya. Jadi kemarin selama journey saya selama IISMA di Warsaw itu kan kita bisa bagi dua ya Mbak. Ada yang akademik, ada yang non akademik. Kebanyakan mana nih? Untungnya banyak akademiknya sih Mbak. Nah kalau dari akademik sendiri karena University of Warsaw itu nge-provide dan menawarkan kita untuk fokus kita studinya di bidang HI yang sangat selaras nih dengan HI Undip. Jadi itu sangat relevan dengan apa yang saya pelajari di HI Undip dan apa yang saya pelajari di University of Warsaw juga. Kita bilangnya UE aja ya Mbak? Iya, UE. Biar nggak belibet gitu. Agak panjang kalau Ya, panjang kalau University of Warsaw nih, ya UE ini. Nah, jadi selama saya belajar di sana, saya mendapat banyak perspektif baru dan banyak point of view baru, terutama soal gimana caranya kita bisa melihat sudut pandang HI, tapi nggak cuma dari barat buku aja, kali ya. dari buku aja. Apalagi buku-buku HI sekarang kan banyaknya soal Western ya Mbak. Jadi kayak barat atau kayak teori-teori HI itu dari barat. Jadi Anda tuh di Polandia tapi tidak di barat. Iya, di tengah. Polandia itu Eropa tengah Mbak. Oke. Jadi kita agak disoriented ya, barat tapi nggak terlalu barat. Betul, barat tapi nggak terlalu barat. Nah, oleh karena itu, apa yang saya dapatkan di akademik itu seperti itu. Oke, tapi POV baru. POV-nya baru. Apa nih yang baru? Pakai bahasa santai aja, pakai bahasa bayi. Oh iya, pakai bahasa membumi ya Mbak. Biar yang denger tuh nggak kyopo. Jadi POV baru yang saya dapatkan, terutama di akademik dulu ya Mbak. Kalau di akademik itu kita belajar ada yang namanya, yang paling saya suka ya Mbak, Introduction to Europe lewat Poland, through Poland. Jadi pandangan tentang European Yes. view-nya tapi kacamatanya dari Polandia. Lensanya dari Saya Polandia. dari Polandia. Apa nih lensa Polandia? Made in Poland. Oke, jadi kalau misalkan kita melihat secara historis ya Mbak dari Polandia itu sendiri, dulu kan sempat Polandia ini dalam posisi yang memang ada sangat strategis, Tengah-tengah ya. tengah-tengah di heart of Europe ya Mbak, kalau orang-orang sana bilang gitu. Nah kebetulan karena the heart of Europe ini memang dari secara historical background tuh Polandia sempat di aneksasi oleh Jerman dan Rusia gitu. Dua kali lagi. Betul Mbak. Terus waktu di tahun 1945 di World War II juga Warsawa juga sempat dibom juga kan Mbak. Jadi itu saya semakin ke-trigger untuk sebenarnya gimana orang-orang di sana ketika saat itu ada peristiwa besar, tapi sekarang kok orang-orang di Polandia itu chill dan sangat menghormati satu sama lain dan sangat mempunyai nilai culture yang sangat tinggi gitu sih Mbak. Chillnya gimana nih? Apakah mereka selalu kedinginan atau dalam posisi ya udahlah atau gimana? Apa yang Anda dapatkan? Mungkin tidak di kelas ya, tapi kombinasi ya. Betul. Ketika main kemana gitu, kamu main kemana ke Polandia? Nah, apa dong? Apa yang menurut Anda menarik dan kita bisa sharing di sini. Jadi nggak cuma kita main doang kemarin ke landmark tertentu, but ada nggak sih hal yang menurut Anda worth to share ke teman-teman? Mungkin adik-adik tingkat yang siapa tahu nanti bisa ke UE juga. UE ya Mbak. Oke, jadi kalau di Polandia sendiri, saya beruntung banget Mbak bisa ke sana karena di sana tuh banyak sekali museum-museum atau historical heritage yang memang itu well preserved dari government mereka.
Nah kebetulan saya juga dapat kesempatan untuk bisa study tour ke Krakow, yang mana di Krakow itu saya sekalian ke Memorial Museum Auschwitz-Birkenau. Boring nggak? Atau scary atau agak-agak berhantu gitu nggak? Kombinasi sih Mbak. Oke. Ketika saya Birkenau ya, Birkenau yang 1 sama 2 juga itu sih Mbak, karena pernah nonton Schindler's List? iya itu. Kalau teman-teman pernah nonton Schindler's List, itu adalah aku tuh kemarin ke tempat yang aslinya. Jadi kalau kalian belum menonton nih, posternya nanti bakal di-insert di sini ya, nonton dulu. Kapan lagi lihat Voldemort ganteng ya? Iya, aduh Mbak, serem banget. Betul, pada ganteng-gantengnya Ralph Fiennes tuh di situ. Iya sih. Jadi waktu kemarin ke Auschwitz-Birkenau itu ya Mbak, itu saya jadi ngerasa apa yang saya pelajari di UE soal Introduction to Europe to Poland itu jadi semakin nyata ya. Langsung praktik, langsung implementasi nih Mbak, langsung surfing juga deh menyelam nih. Itu karena ketika saya lihat bahwasannya banyak sekali orang-orang yang memang sangat menghormati Memorial Museum itu sebagai bentuk dari para korban perang dulu, terutama di zamannya waktu Nazi menganeksasi Poland. Itu adalah sebuah bentuk bagaimana government Poland itu bisa memberikan sebuah tempat untuk mereka selalu mengenang korban-korban perang yang sebenarnya kalau kita bilang luka ya Mbak, itu tuh udah kelar ya, udah move on gitu. Bahasa sekarangnya udah move on. Bahasa sekarang udah move on, tapi dengan adanya Auschwitz-Birkenau ini, kita sebagai orang yang bukan orang Poland atau bukan orang Europe, kita bisa melihat oh ternyata there is a lot of factor dan a lot of things yang jadi historical mereka. Kenapa dulu mereka itu bisa sampai kayak gini dan akhirnya sampai sekarang di well preserved itu gitu. Ada kesan nggak Pak, dan mungkin yang bisa di sharing ke teman-teman juga ya melalui video ala-ala kita nih, apa sih bedanya museum di sana dan museum di sini? Maksudnya sebagai seorang visitor sih, lalu ketika Anda preserving the ideas of let's say Holocaust ya, lalu perang yang pernah terjadi di masa lampau, sekarang kan Poland itu baik aja ya, betul, dalam kondisi ya oke lah, ada perkembangan ekonomi, populisme, radikalisme, etc. Tapi mereka sekarang kan fine, nggak ada masalah, nggak ada perang gitu. Apa sih yang menurut Anda kontekstual sekali jadi museumnya itu hidup? Jadi yang menurut saya perbedaan museumnya bisa hidup terutama di Poland atau di Eropa itu yang karena kan saya beberapa kali ke banyak tempat museum-museum juga kayak Polin itu kayak untuk Jewish tapi di Warsaw, dan kalau Auschwitz ini kan untuk yang korban Nazi dan Jewish juga tapi most likely Jewish ya general tapi yang dulu Nazi gitu ya Mbak. Nah itu menurut saya apa yang bikin beda dan apa yang bisa membuat hidup adalah ketika nilai-nilai budaya itu udah tertanam di masyarakat, di citizen di sana gitu Mbak. Jadi mereka ngerasa kalau mereka punya sesuatu yang kalau kita setiap hari ziarah wali ya, kayak nilai-nilai mereka terhadap leluhur dan budaya-budaya mereka itu sangat kental. Ditambah government di sana tuh sangat support sama hal-hal yang berbau soal historical background mereka. Jadi mereka tuh pengen orang-orang di luar Poland juga melihat apa yang sebenarnya terjadi di Poland. Jadi kita harus selalu bisa recall back memori yang ada di sana gitu Mbak. Jadi government mereka tuh sangat support sama hal itu. Bentar deh, ada hal yang menarik di situ. Kita bilang kita udah move on, Iya, tapi di sisi lain masih recalling back. betul. Nah, apa ya pentingnya? Itu kan kayak dua hal yang Sangat kontradiktif ya. Nah, pasti yang menurut Anda itu apa ya Pak? Membuat that memorial thing itu juga penting, tapi di sisi lain juga looking back to the future itu dengan lebih optimis. Oke Mbak, jadi mungkin kalau misalkan apa yang penting itu ya Mbak, karena saya melihat orang-orang Polandia sendiri memiliki karakteristik yang sangat mereka unik ya Mbak. Itu mungkin yang bisa bikin penting di hidup mereka karena mereka itu sangat cukup dingin sama Ya, nggak cuma suhu ya. cuma suhu ya, walaupun di sana juga minus ya Mbak. Oke. Cukup dingin sama beberapa foreigner atau diaspora yang mungkin secara raut wajah atau secara appearance itu berbeda Beda dengan dengan mereka. Ada kayak
kita beda. Kita beda ya, there is a gap gitu Mbak. Nah cuma itu saya tahu kenapa mereka sangat memandang kita berbeda dan mereka punya trust issue itu karena mereka punya sesuatu hal yang udah melekat di diri mereka kalau mereka pernah dianeksasi 2 kali. Jadi mereka tidak segampang itu untuk percaya dengan orang lain in the future sekarang. Nah, tapi dengan ada hal itu, apa yang bikin beda dan apa yang bikin penting dari orang-orang di sana itu sampai sekarang tetap recall back dan lain-lain, karena itu adalah salah satu cara mereka untuk menghargai apa yang udah pernah mereka alami di masa lampau. Di masa lampau. Iya. Jadi nggak gamon ya? Nggak gamon. Jadi juga. Iya betul Mbak. Jadi kayak mereka menerima, tapi itu adalah sebuah life lesson yang emang mereka tuh pengen orang-orang juga mengenang hal itu sih Mbak. Dan menurut saya mereka itu sangat karena peristiwa itu, terutama karena ada Auschwitz-Birkenau hingga saat ini, apalagi kan Poland itu kan bagian dari EU ya Mbak. Yang EU itu memang sangat suka sekali dengan peace. Ya, itu core value ya sebagai. Ya, betul. Oke, ya kita harus promoting democratic, human rights, universalism, dan kawan-kawan. Betul. Dan dulu Poland juga anggota Pakta Warsawa kan? Betul Mbak, itu betul. Jadi dia berubah, identitasnya ada yang berubah pasti di sini ya. Dan Memorial Parks ini mungkin jadi semacam parks ya, saya nyebutnya ya. Itu jadi kayak monumen token mereka bahwa kita tuh ada shifting identities gitu nggak sih Pak? Iya betul. Terutama dari yang pernah saya lihat, saya kan kalau untuk Auschwitz-Birkenau ini kan berarti kan peninggalan ketika Poland itu dianeksasi oleh Jerman. Tapi di other side saya juga pernah visit ke Museum Siberian, yaitu korban-korban yang memang dia diasingkan oleh tentara-tentara Rusia. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda Mbak. Karena kan kalau Rusia pasti beda identitas nih Mbak. Ya, dan tentunya beda. Idealnya beda at that time gitu. Karena hal itu yang bikin saya jadi menilai kalau karena Poland itu di tengah-tengah dan menarik ya Mbak, karena Poland itu di tengah, benar-benar di tengah gitu loh soalnya. Hard banget nih Mbak, ibaratnya jantung di tengah banget nih Mbak. Nah, sini dikit sini udah belok barat, belok sini tuh udah timur. Ya. Kan ada dong yang tengah nih. Bener, sangat strategis. Nah itu sih Mbak, jadi karena ada shifting national identity itu karena ya memang ketika kita nge-visit peninggalan Rusia itu memang masih dijaga dengan baik, tapi ketika kita visit peninggalan Nazi itu juga masih dijaga dengan baik, tapi Poland itu juga punya ideologi sendiri gitu Mbak. Itu juga karena didorong sama dari masyarakat Poland sendiri sih Mbak. Mereka sudah sangat open terhadap perspektif apapun, tapi mereka tetap punya rasa nasionalis yang tinggi karena mereka ngerasa mereka cinta sekali dengan negaranya karena udah atas historical background mereka yang udah pernah dianeksasi. Jadi the real definition of move on kali ya? Iya, the real definition of move on. Mungkin relate sih dengan pengalaman kita ya, beneran. Ayo siapa yang udah move on? Enggak, gitu. Mungkin kita bisa refleks apa sih hubungannya kejahatan terhadap perdamaian sama kemampuan buat move on. Ternyata juga bisa dipelajari di HI, guys, teman-teman sekalian. Dan sebenarnya bukan masalah move on-nya ya, kita nggak bisa menghapus tuh, anggap aja itu mantan. Iya, mantan itu mantannya nggak bisa dihapus ya, tapi minimal ada values yang kita preserving di situ, not in a toxic way kalau anak sekarang bilang kan. Iya betul Mbak, udah berdamai sama masalahnya. Yes, dan itu mungkin yang jadi cultural significance dari Poland itu sendiri nggak sih Pak? Iya betul Mbak. Kalau dari Poland sendiri, bener kata Bapak Lutfi yang dibilang ada Poland tuh punya value dan identity yang sangat kuat. Jadi menurut saya itu jadi hal yang sangat di-highlight terutama sama masyarakat Poland ketika kita melihat hal tersebut, karena untuk orang-orangnya sendiri, kalau kita ada berbicara atau berdiskusi di kuliah, kan saya juga sekolah sama anak-anak mimbar akademik ya? Iya, mimbar akademik. Ketika kita belajar soal entah itu dulu ada beberapa migran orang-orang Jewish yang migran ke negara lain atau apapun atau kayak kita bahas soal pada masa periode Nazi dan lain-lain, itu bagi mereka adalah sebuah pelajaran yang bisa diambil dan tidak untuk nge-hate hal itu gitu. Jadi core value identity mereka tuh bisa dilihat dari bagaimana mereka bisa respect sama apa yang udah terjadi, tapi ya oke, mereka nggak lupa, mereka masih ingat, tapi nggak ditimbun di lemari es terus dilupakan gitu ya gitu Mbak. Jadi masih
masih kayak oh ada sebuah effort untuk kita harus tetap reminishing gitu loh Mbak. Iya. Nggak kayak silent treatment untuk kayak yuk kita Udah kita udahan ya, udahan ya, nggak usah ngobrol ya. iya betul. Oke, mungkin kalau masuk kelas KTP nanti ada tips-tips gagal move on dia gagal Salah dong Mbak. tips biar cepet move on kali ya. Iya, belajar dari sejarah gimana Poland bisa move on dari ini sih Mbak, Nazi dan Rusia. Dan mungkin wajar ya, anggap aja mungkin mantan ya. Iya. Kan? Tapi not that kind of mantan, ini beneran Betul. mantan yang aneksasi. Oke, jadi thank you Iva sudah sharing pengalamannya, dan mungkin nanti kita bisa have another session with Kak Iva. Dan semoga kalau mau kepo-kepo dengan mata kuliah kejahatan terhadap perdamaian, policy crime against peace, apa perbedaannya dengan war crimes, apa hal-hal lain yang mungkin ada benang merahnya tapi tipis banget, kita bisa discuss di another edition, atau kalian bisa sit in di kelas kejahatan terhadap perdamaian. See you guys.